Halo my friend, gimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Oke, jadi di video kali ini si kartun akan menceritakan alur film yang berjudul Spirit Untamed. Film ini menceritakan seorang gadis kota yang mencoba menjinakkan kuda liar di tanah kelahirannya. Apakah si gadis akan berhasil atau malah gagal? Oke my friend, tanpa basa-basi lagi, mari kita ke alur ceritanya. Oke, di sini gue bakal bercerita dulu, friend. Jadi di sebuah desa yang bernama Miradeo, ada penunggang kuda wanita yang akan menampilkan aksi berbahaya yang bernama Milagro Prescott. Dirinya mempunyai seorang suami yang bernama Jim dan anak yang masih balita yang bernama Lucky. Dengan ditonton oleh banyak orang termasuk anak dan suaminya, Milagro malah terjatuh dan meninggal di tempat. Setelah kejadian silam itu, Lucky yang dahulu balita sekarang sudah menjadi gadis remaja yang sangat cantik dan tinggal bersama bibi dan kakeknya di sebuah kota. Tapi gak lama kemudian, dia membuat kekacauan di rumah kakeknya itu. Sialnya, pada hari kejadian, si kakek mengajak beberapa warga ke rumahnya untuk mengkampanyekan dirinya yang mencalonkan diri menjadi gubernur. Kejadian itu membuat si kakek harus berdiam diri dan membutuhkan kedamaian di rumahnya. Sementara Lucky dan bibinya akan pergi ke rumah ayahnya dengan naik kereta api yang berada di Miradeo. Di kereta, Lucky yang memang periang melihat seekor kuda liar dan gerombolannya yang sedang berlarian. Dia pun mencoba berlari ke gerbong paling belakang untuk memegang kuda itu. Tapi dirinya hampir terjatuh dari kereta setelah diselamatkan oleh seorang pria berbadan besar yang bernama Tuan Hendrix. Singkat cerita, mereka telah sampai di Miradeo. Di sini Lucky melihat pementasan kuda yang membuatnya terkesima. Dia juga diberi selembar kain oleh seorang wanita yang mengaku teman ibunya. Setelah melihat acara itu, Lucky dan bibi Cora pun melanjutkan perjalanan ke rumah ayahnya yang bernama Jim. Di tengah perjalanan dia ditemui oleh seorang bocil yang bernama Snip yang mengaku akan mengantarkannya ke rumah Jim. Tapi gak lama kemudian si bocil malah diikat oleh kakaknya yang bernama Abigail. Abigail sendiri mempunyai seekor kuda betina yang bernama Boom. I'm Abigail. This is my best friend Boomerang. Sesampainya di rumah Jim, mereka berdua langsung dibawa masuk ke rumah dan diajak house tour. Di sini Lucky diberi kamar bekas ibunya yang berada di lantai atas, dan ketika dia membuka lemari, dia tidak sengaja melihat sebuah ruangan rahasia dari balik lemari. Dia langsung mendorong lemari itu untuk membukanya dan ketika terbuka, nampak banyak pernak-pernik bekas ibunya yang sangat spesial. Setelah melihat-lihat, Lucky pun segera keluar rumah untuk beradaptasi di lingkungan barunya itu. Dia berjalan-jalan sampai akhirnya berada di sebuah kandang kuda yang terdengar sangat bising. Di sini juga dia disapa oleh seorang gadis yang bernama Prue. Gak lama kemudian, pintu kandang itu terbuka dan kuda liar yang ditunggangi oleh Tuan Hendrix nampak sangat beringas sampai-sampai dirinya kewalahan. Prue yang melihat hal itu segera pergi untuk mengabari ayahnya yang bernama Al Granger. Sementara Lucky berada di situ untuk melihat Tuan Hendrik yang sangat kasar terhadap seekor kuda. Gak lama kemudian Prue dan ayahnya pun datang. Tuan Al langsung memerintahkan Hendrix untuk memperlakukan kuda dengan baik dan diterima olehnya. Yes, sir. We're absolutely clear. Sure thing, boss. Malam harinya ketika Lucky sedang makan malam bersama ayah dan bibinya, dia menceritakan apa yang tadi siang terjadi kepada mereka berdua. Di sini ayahnya marah kepada Lucky dan memerintahkan dirinya untuk tidak dekat dengan kuda liar itu. Tapi Lucky mencoba membela dirinya dan ngambek masuk ke dalam kamar. I'm full. Pagi hari telah tiba, suara kukuruyuk ayam jago sudah mulai terdengar. Lucky bangun dari tidurnya dan langsung pergi ke dapur untuk sarapan. Tapi dia masih ngambek kepada ayahnya dan mencoba untuk pergi keluar. Sebelum pergi, Lucky diberi tugas oleh bibinya untuk membeli bahan makanan di sebuah toko. Setelah membeli beberapa buah, Lucky yang memang masih penasaran terhadap kuda yang bernama Spirit ini, langsung mendatanginya di kandang dan melepaskan jeratan tali yang diikatnya di leher si kuda. Di sini, Lucky diberi pengetahuan oleh Prue agar dia bisa mengendalikan Spirit hingga menjadi jinak kepadanya.
Lucky langsung mencoba memberi makan Spirit dengan kentang yang tadi dibelinya. Tapi ternyata Spirit tidak mau. Gak lama kemudian datanglah Abigail. Di sini Abigail langsung memberikan sebuah apel kepada Lucky untuk diberikan kepada Spirit. Spirit awalnya menolak untuk memakannya. Tapi setelah apel itu dilempar kepadanya, akhirnya dia memakan apel itu dengan sangat lahap. Grang only really let me ride him. Oh, yes! Oh no! Setelah kejadian itu, setiap harinya Lucky selalu mampir ke kandang Spirit untuk memberikannya makan dengan apel yang sudah dia sediakan di dalam tasnya. Dia terus menjinakkan Spirit dengan pengetahuan yang diberikan oleh Prue dan Abigail. Tapi ternyata kegiatan yang dilakukan oleh Lucky kepada Spirit dimata-matai oleh Tuan Hendricks. Singkat cerita, Lucky dan ayahnya sudah baikan. Dia juga ke kandang Spirit untuk mencoba menungganginya. Spirit juga sebenarnya semakin baik, tapi dirinya belum bisa ditunggangi oleh Lucky. Dia terus menolak Lucky sampai akhirnya datanglah Snip. Di sini Snip memberitahu Lucky untuk bisa menunggangi Spirit, dan ternyata berhasil. Lucky akhirnya bisa menunggangi Spirit, tapi Spirit malah beringas sampai keluar kandang untuk menuju ke ngarai. Prue yang melihat hal itu langsung mengejarnya disusul oleh Abigail di belakang. Sementara Snip akan memberitahu ayah Prue soal kejadian ini. Di sisi lain, kebetulan ayah Prue sedang bersama Jim. Snip yang tiba-tiba datang langsung memberitahukan apa yang terjadi kepada mereka berdua. Tuan Al dan Tuan Jim pun langsung OTW untuk menyusulnya. Sementara itu, Lucky terus bertahan agar tidak terjatuh dan coba diselamatkan oleh Prue dan Abigail. Mereka terus kejar mengejar sampai akhirnya ketika Lucky akan terjatuh, dia ditangkap oleh Prue dan Abigail. Sementara Spirit terus berlari meninggalkan mereka semua. Gak lama kemudian datanglah Tuan Jim dan Tuan Al. Mereka semua akhirnya lega karena Lucky selamat dan minggat dari ngarai. Sesampainya di rumah, Lucky dimarahi oleh ayahnya dan akan coba dikembalikan kepada kakeknya di kota. Lucky yang ngambek langsung beranjak dari pintu untuk menuju ke kamar. Tuan Jim pusing dan coba ditenangkan oleh Bibi Cora. Sementara Lucky yang telah berada di kamar sangat bersedih dan akan kabur pergi ke hutan untuk mendatangi Spirit. Dengan mengendap-endap, Lucky keluar lewat jendela dengan membawa tas yang berisikan apel untuk diberikan kepada Spirit nanti. Sementara ayahnya dan Bibi Cora tidak mengetahui yang dilakukan Lucky. Lucky terus berjalan melewati stasiun Miradeo dan tembus melewati kegelapan. Sesampainya di sebuah lapangan, dirinya bertemu dengan Spirit dan langsung memeluknya. Gerombolan Spirit pun mulai berdatangan satu persatu dan Lucky yang membawa apel di dalam tasnya langsung memberikan makan kepada gerombolan itu. Tapi tiba-tiba datanglah Tuan Hendricks and the gang yang mencoba mengangkut paksa para kuda ini. Gerombolan kuda ini akhirnya terangkut oleh kereta yang sudah disiapkan oleh Tuan Hendricks. Sementara Spirit tidak bisa berbuat banyak pada mereka. Begitupun dengan Lucky. Spirit akhirnya ditenangkan oleh Lucky dan mempersilahkan Lucky untuk menunggangi dirinya agar meminta bantuan kepada Prue. Let's go get help. Sesampainya di rumah Prue, Lucky langsung menjelaskan apa yang terjadi dan meminta bantuan dirinya untuk membantu. Tapi Prue menolak dikarenakan medan yang akan mereka lewati terlalu berbahaya jika mengejar kereta itu. Dan tiba-tiba datanglah Abigail dengan menggenjreng gitar kesayangannya. Abigail pun setuju apa yang dikatakan Prue. Medan itu terlalu berbahaya untuk dilewati. Tapi Lucky yang memang ambisius mencoba jalan sendiri untuk mengejar kereta itu. Di tengah perjalanan, Lucky ternyata disusul oleh Prue dan Abigail. Mereka bertiga pun akhirnya kerjasama untuk segera mengejar kereta yang membawa gerombolan Spirit. Mereka terus berjalan dengan Abigail yang tidak lelah menggenjreng gitarnya. Sampai akhirnya berada di sebuah ngarai. Ketika mereka akan melewati jembatan yang menghubungkan ke sisi lain, jembatan itu tidak kuat menopang yang akhirnya hancur berantakan. Mereka menyerah terutama Prue, tapi Abigail ternyata diam-diam sudah sampai di sisi lain dengan kudanya yang sudah melompat. Hal ini memicu Prue dan Lucky mengikuti apa yang Abigail lakukan. Tapi naas, Lucky dan Spirit terjatuh ke ngarai sementara Prue berhasil ke seberang. Untungnya, Lucky dan Spirit tidak apa-apa dan mereka pun melanjutkan perjalanan. A different way? I'd call that different. Yeah, but now we're too far down the canyon. Mereka terus melanjutkan perjalanan sampai akhirnya berada di Ridge of Reret. Tempat ini merupakan tempat yang sangat berbahaya karena jalan untuk menuju ke seberang
hanya bisa dilewati satu orang dengan ditemani sisi kanan dan sisi kiri jurang. Di sini, Lucky dan Spirit mencoba untuk jalan pertama, disusul oleh Abigail dan Prue di belakang. Mereka semua sangat berhati-hati dan pelan-pelan ketika melewati jalanan itu. Setelah cukup lama berjalan, mereka semua akhirnya sampai seberang dengan selamat. Mereka bermalam di situ dengan ditemani api unggun dan marshmallow sampai akhirnya ketiduran. Sementara di sisi lain, Tuan Al dan Tuan Jim serta Bibi Cora yang telah mengetahui para gadis ini pergi ke Hake Mountain langsung menuju ke sana dengan kereta milik Tuan Jim. She's the fastest train ever built. I had some spare parts. Pagi hari telah tiba. Lucky yang mimpi buruk nan indah mendapati Spirit yang telah meninggalkannya untuk menuju kereta api yang membawa gerombolannya. Sementara Prue dan Abigail segera dibangunkan untuk menyusul Spirit. Lucky terus berjalan sementara Spirit telah ditangkap oleh Hendrik and the Friends dan langsung dimasukkan ke dalam kereta. Lucky, Prue dan Abigail yang mencoba menyelamatkan tidak bisa berbuat banyak dikarenakan kereta itu sangat cepat. Lucky sangat sedih tapi dirinya coba ditenangkan oleh Abigail dan Prue. Mereka berdua juga coba meyakinkan Lucky untuk terus mengejar Spirit karena masih ada kesempatan. Lucky yang mendengar motivasi dari teman-temannya langsung bersemangat untuk bangkit. Sementara di sisi lain, Tuan Al, Tuan Jim serta Bibi Cora terus bergerak dengan kereta yang membawanya. Singkat cerita di dermaga, para kuda ini dimasukkan satu persatu ke dalam kapal, tapi tidak dengan Spirit karena dirinya beda kandang. Di sisi lain, 3 gadis ini telah sampai di dermaga. Mereka langsung menyelamatkan Spirit dan membumi hanguskan para kru yang mencoba menahannya. Tapi sayang, para gerombolan Spirit ternyata sudah masuk ke dalam kapal dan kapal pun sudah mulai bergerak meninggalkan dermaga. Lucky yang tidak menyerah langsung naik ke atas gerbang untuk segera melompat ke kapal. Di sisi lain, Tuan Al, Tuan Jim serta Bibi Cora telah sampai di dermaga. Tuan Jim mencoba meneriaki Lucky untuk tidak melompat karena takut kejadian istrinya terulang oleh anaknya. Tapi Lucky yang sudah yakin kepada Spirit tidak mendengarkan perkataan itu dan langsung mengendalikan Spirit untuk melompat ke kapal. Untungnya, Lucky dan Spirit berhasil masuk ke dalam kapal dan langsung berbagi tugas. Lucky mencoba menyelamatkan gerombolan kuda, sementara Spirit melawan para kru kapal termasuk Tuan Hendrix. Di sisi lain, Tuan Jim langsung nyebur ke dalam laut untuk mendatangi kapal, sementara Bibi Cora memakai perahu yang berada di sisi dermaga. Rencana Lucky akhirnya berhasil. Tuan Hendrik berhasil dihempaskan ke dalam lautan, sementara para kuda ini langsung nyebur untuk segera berenang ke daratan. Wait! Sesampainya di daratan, Tuan Hendrik and the gang badannya diikat oleh tali sementara Lucky dan ayahnya sudah mulai baikan. Dan Tuan Jim pun menyuruh Lucky untuk menyelesaikan apa yang dimulainya. Lucky, Prue dan Abigail pun membawa kuda ini sampai akhirnya di sebuah lembah yang akan menuju ke hutan belantara. Di sini, Lucky sangat bersedih harus berpisah dengan Spirit, begitupun sebaliknya. Spirit dengan gestur tubuhnya meminta kepada Lucky untuk terus menungganginya. Tapi, Spirit diyakinkan oleh Lucky bahwa dirinya mempunyai gerombolan yang harus dia jaga. Spirit pun langsung mengerti apa yang dikatakan Lucky dan dirinya langsung mengajak gerombolannya untuk menuju hutan belantara. Singkat cerita, setelah kejadian itu, Lucky dan Bibi Cora yang tadinya akan pergi kembali ke kota malah pergi ke festival yang berada di desa itu. Di sini juga dia disambut oleh ayahnya dan dinyanyikan lagu yang khusus untuknya. Lucky sangat senang, termasuk Bibi Cora yang telah dipersunting oleh lelaki di desa itu. Dia berniat untuk tinggal di desa dan tamat. Oh, sore. Mr. Lucky, that is a... If you're staying, you're gonna need a horse. Lucky akhirnya bisa menuntaskan tugas untuk menjinakkan dan menjaga Spirit serta kawanannya. Tidak hanya Lucky, dirinya juga dibantu oleh 2 temannya yang setia menemani dirinya kemanapun ia pergi. Sementara Spirit dan gerombolannya akhirnya bisa terbebas dari jeratan Tuan Hendrix untuk menuju ke hutan belantara. Akhir yang bahagia untuk semuanya, termasuk Bibi Cora yang sudah dipersunting lelaki lain. Hahaha. Oke, sekian dulu alur ceritanya, Mabren. Bye-bye.